Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga berkah Ramadan tetap ada di hati kita semua dan menerangi jiwa kita. Buah kedongdong, buah markisa, duri duren bisa buat luka. Jangan lupa niat puasa agar puasa lancar hingga berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat Wali Songo, kita berjumpa kembali dalam Serambi Ramadan PDI Perjuangan. Selama 1 bulan ini kita akan berbincang-bincang mata air
kearifan Wali Songo bersama Badan Kebudayaan Nasional DPP PDI Perjuangan. Sungguh kita beruntung mempunyai ulama-ulama unggulan, ulama-ulama yang istimewa par excellence, yaitu Wali Songo. Ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga. Selama 1 bulan ini kita akan mengaji ajaran, inspirasi, pesan-pesan Wali Songo yang telah terbukti membentuk kepribadian bangsa ini. Bangsa yang toleran, bangsa yang moderat, bangsa yang guyup, bangsa yang gotong royong, bangsa yang Pancasilais. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang budayawan, seorang kiai, seorang ulama, seorang cendekiawan, Sastro Al-Ngatawi. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ini ngaji mata air kearifan. Ketemu lagi kita ya. Kita sekarang ngaji dakwah kultural Wali Songo, mengajak bukan mengejek. Wah, iya. Ya, kalau kita ilmu pesantren, dakwah itu kan dari kata da'a ya dakwatan. Ya. Itu mengajak. Ya. Jadi memang dakwah itu bagaimana orang lain itu menerima pesan kita. Ya. Dan berbeda dengan yang kita lihat belakangan ini. Nah, kalau kita belajar dari dakwah Wali Songo tentang bagaimana mengajak itu, Kang, apa sesungguhnya yang bisa kita jelaskan kepada para pemirsa ini? Jadi terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita berkaca dan melihat cara dakwahnya Wali Songo, itu menarik. Karena beliau tuh ngajarkan Islam gitu ya, tetapi tidak dengan serta-merta kemudian, oh ini Islam baik, ini wah awas kalau enggak Islam, awas enggak. Jadi misalnya mengajarkan bagaimana orang itu mau bangun tengah malam, misalnya. Dan ini kan tahajud kan artinya. Jadi ayatnya jelas, wa minal laili fatahajjat bina filatalaka asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda. Nah, para wali tidak baca ayat ini dulu, kemudian teriak-teriak, kamu harus bangun tengah malam, ini perintah Allah, kalau enggak kamu, akhirnya orang malah takut. Tapi dari ayat ini ditransformasikan, dibikin syair baru yang namanya Kidung Rumekso, yang isinya sama, sehingga ayat Qur'annya tetap begitu, maknanya diambil, ya, diajak supaya makan mengajak orang, betul. Dibikin jadi Kidung Rumekso. Ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu, luputa ing lara, luputa bilai kabeh, jin setan datan purun. Ilah akhirnya ilah. Nah, gitu. Jadi ini ana kidung rumeksa ing wengi, ada senandung yang bergema di tengah keheningan malam. Indah sekali ya. Indah sekali, yaitu orang yang bangun, sholat, takorub, dzikir, tahajud, menembah Allah. Teguh hayu luputo eng loro. Barang siapa yang punya keteguhan hati untuk melawan nikmatnya ngantuk dan dinginnya malam, ambil air wudhu gitu ya, untuk takarub tahajud, jin setan datan purun, paneluhan tan ono wani. Asa ayab asa rabbuka maqaman mahmuda, itu diartikan jin setan datan purun, tempat yang mulia, tempat yang terhormat. Itu sampai jin setan pun enggak berani. Nah, itu dakwahnya mengajak. Akhirnya orang jadi, ini kok ada syair indah banget, tembang indah banget. Nah, akhirnya orang jadi senang menyanyikan itu, baru dimasukin itu adalah kalau kamu rajin bangun sholat tengah malam, dzikir, takarub. Nah, akhirnya mengajak. Yang ngajak itu kan harus nyenengkan. Ngajak kalau kamu kan enggak senang. Nah, itulah dakwah Wali Songo yang dilakukan seperti itu, sehingga orang menjadi tertarik. Jangan kayak sebagian orang saat ini. Aku ingat pernyataan almarhum Al-Maghfurah Kyai Hasyim Muzadi. Beliau tuh bilang begini, Kyai Zuhairi. Jadi orang dulu dakwah itu mengislamkan orang. Jadi ngundang orang untuk Islam. Lah dakwah sekarang ini kok malah ngapirkan orang. jadi malah tekor gitu.
Katanya dakwah tapi malah tegur. Bukan mengislamkan orang, malah mengapirkan orang. Iya, iya. Jadi akhirnya ini yang bertentangan atau nggak cocok lah kalau Iya, nggak iya, cocok iya, dengan iya, yang iya. digunakan cara-cara oleh Wali Songo Iya, iya. gitu. Itu bagaimana misalnya Sunan Bonang itu kan menarik sekali Iya. ke dakwah bagi untuk anak-anak ya. Itu justru Tembang tembang-tembangnya. dolanan. Dia bikinkan tembang dolanan sehingga anak-anak mau bermain, enjoy. Iya, Jadi iya, agama iya, itu iya, iya, ditanamkan, dididik dalam suasana pertumbuhan, perkembangan psikologis anak-anak yang Iya, riang iya. gembira. Bukan dengan beban, bukan dengan ancaman yang menimbulkan anak ketakutan. Iya, iya, iya. Misalnya lagu Sluku-sluku bathok misalnya. Iya, iya. Sluku-sluku bathok, bathok laelo sirama menyang Solo. Itu ada filosofis. Jadi disuruh dikir itu sluku-sluku bathok, usluk-usluk batinuka. Karena lidah Jawa jadinya sluku-sluku bathok. Usluk-usluk batinuka, Iya, iya, bersihkan iya, iya. batinmu. Bathok ela bidzikri la ilaha illallah. Nah, itu kan jadi bersihkan batinmu bidzikri la ilaha illallah. Sirama menyang Solo. Nah, gitu. Siramlah badanmu gitu ya dengan zikir itu, dengan ingat kepada diri. Leh payung moto. Nanti kalau Anda berzikir membersihkan diri nanti akan dapat perlindungan. Payung moto itu payung yang besar yang bisa jadi tempat berteduh banyak orang. Nah, gitu kan enjoy. Gitu. Ini dakwah yang mengajak. Akhirnya dengan dakwah itu orang makin mendekat. Iya, iya, Bukan iya. makin menjauh. Nah, itu memang terasa sekali ya bagaimana Iya. kemudian Wali Songo itu Ya. menjadikan Islam itu sebagai mata air kearifan, betul. Betul. Orang merasa nyaman beragama. merasa nyaman beragama, merasa enjoy. Dan itu kan sebetulnya cara yang dilakukan Nabi. Iya, 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 iya. Ya, kalau kita ingat sejarah Nabi ketika disebutkan dalam sedang mengepung satu musuh ya, ada yang tanya, ya Rasul, sebetulnya minum itu bagaimana sih? Gitu kan? Akhirnya turun ayat bahwa minum itu jangan karena itu lebih Betul. banyak merugikan, Iya, gitu iya. kan? Akhirnya, tapi waktu itu meskipun sudah turun ayat bahwa minuman itu haram, masih ada sahabat yang minum. Iya. Ada Abdullah bin Auf, sukanya masih minum. Itu nggak langsung dibenci oleh Nabi, dia enggak. Abdullah bin Auf, karena katanya apa? Lu karena minum ini ada manfaatnya, badan jadi sehat, pikiran Iya, jadi iya, fly, iya, gitu iya, kan? iya, iya. Nah, tapi akhirnya diingatkan lagi bahwasanya meskipun ada manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar, Iya, makanya iya, iya. dilarang. Kan itu arif namanya, Betul, nggak langsung betul. dihukum. Udah kayak gitu ada yang mabuk lagi. Abdullah bin Auf dia mabuk, Iya, dia iya. mabuk sholat. Itu dalam kisah itu disebutkan sholatnya yang dibaca itu surat Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Bulet gak selesai-selesai. Karena lagi mabuk sholat. Sampai akhirnya turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukaro. Kalau lagi sholat ya jangan kalau lagi mabuk ya jangan sholat lah sampai Anda antum ta'lamun ma ta'malun itu. Jadi kan sampai Anda sadar kira-kira gitu. Ada yang mabuk lagi udah gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas lagi kumpul dengan sahabat Ansor, mabuk sampai terjadi perkelahian, sampai turun ayat itu yang dilarang. Nah, itulah itu merangkul. Jadi nggak langsung dihakimi, nggak langsung dijustifikasi, nggak langsung dipersekusi gitu. Luar biasa ya. Iya. Dakwah yang mengajak bukan dakwah yang mengejek. Mengejek, dakwah Baiklah. yang merangkul bukan memukul. Iya. Saya kalau bincang-bincang dengan Kang Sastro ini tanpa terasa sudah bisa malam aja waktunya, luar biasa karena begitu banyak inspirasi yang dapat kita ambil. Sahabat Wali Songo, kita akan kembali setelah tembang dan musik berikut ini.
Ojo turu sore-sore, kene tak critani kanggo sepo mongko sore. Kene tak critani kanggo sepo mongko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Lamun wong tuwa kleru mimpine, alamat bakal ketun burine. Lamun wong tuwa kleru mimpine, alamat bakal ketun burine. Wong tuwa loro kontur ingar sa pangeran, anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Sahabat Wali Songo, kita lanjutkan bincang-bincang yang sangat menarik ini, mata air kearifan Wali Songo. Tema kita pada episode kali ini, dakwah kultural Wali Songo, mengajak bukan mengejek. Dan ini kita terharu juga ya melihat kiai-kiai kita. Betul. Kiai-kiai kita itu kalau dakwah itu lihat wajahnya saja udah terhibur. Teduh gitu Teduh sekali itu. Kita masih ingat kalau dengar Gus Dur maunya ketawa. Dan di balik ketawa itu sampai rumah kita mikir, Iya. aduh gua juga tadi ya. Ini Gus Mus itu Ki Haji Mustafa Bisri menggambarkan dakwah itu katanya sama kondektor bus. Oh iya. Kalau kondektor bus itu kan Iya, nyari penumpang. Betul. Oh, nyari penumpang kok marah-marah. Penumpangnya lari. Nah itu yang dicontoh kiai-kiai kita, betul Gus Mus. Iya, Ya, ada contoh menarik ini. Jadi Iya. jadi itu kan dari Nabi ya, Iya. kemudian diwujudkan oleh Wali Songo, Iya, dipraktekkan dan pola seperti ini diikuti oleh para ulama, para Iya, kiai Nusantara. Ini kisah menarik antara Mbah Wahab dengan Mbah Bisri ini. Iya, Ini iya, bagaimana dakwah yang merangkul itu. Suatu saat ada orang mau korban, Iya. tanya ke Mbah Bisri. Mbah Bisri ini kan ahli fikih gitu. Pak Kiai, saya mau korban untuk berapa orang? 8 orang. Ya kalau gitu kambing 8 atau sapi 1, kambing 1. Iya. Nah, karena ini orang kampung kan bayangannya imajinasi ya. Dia nawar, Pak Kiai kalau sapi 1 yang gemuk gimana? Kan anak saya masih kecil-kecil. Iya, Nah, iya. kan prinsipnya makan nggak makan kumpul gitu. Iya, iya. Kalau nanti 7 orang naik sapi, 1 orang naik kambing, nanti ada yang di situ ketelingsut nanti, nggak enak. Kalau 8 orang naik kambing kecil-kecil nanti ketelingsut. Nah, nggak mau akhirnya tidak.
saya nggak jadi korban kalau nggak bisa. Gitu. Akhirnya beliau tanya ke Mbah Wahab, ditanya yang sama. Jawaban Mbah Wahab apa? Bisa kamu korban sapi satu yang gemuk untuk 8 orang bisa. Kata Mbah Bisri nggak bisa, itu fikihnya Yai Bisri, fikih sini bisa. Itu kan merangkul kan. Terus Mbah Wahab tanya, anakmu yang kecil umur berapa? Baru 3 tahun Yai. Nah gini ya, anakmu kan kecil-kecil, tambah kambing 1 untuk tangga naik ke atas sapi. Akhirnya tetap sapi 1, kambing 1. Tapi dengan merangkul seperti itu, orang akhirnya confident. Nah, oh cocok kalau gitu mau Pak Kiai. Nah itu akhirnya. Saya kalau ingat Mbah Wahab itu ingat Bung Karno, karena dua sosok yang sangat dekat itu sekali. sosok yang sangat akrab dengan Mbah Wahab itu. Mbah Wahab ini yang mengenalkan hubul waton minal iman. Betul. Mencintai tanah air bagian dari iman, yang lagu Jalal Waton itu kan. Iya, betul. Bagaimana dalam beragama itu kenyamanan. Jangan sampai ada pemaksaan. Betul. Apalagi membuat kita itu merendahkan orang lain. Enggak boleh. Nah, ini ada cerita menarik lagi nih yang soal merendahkan orang lain. Ini kalau makan sastro beginilah terus. Karena ini nyata, faktual. Bagaimana dakwah itu enggak boleh merendahkan orang. Serendah apapun orang itu di mata kita. Enggak saya sebut nama kiainya. Ini kiai dari Jawa Timur. Ini kiai ahli hikmah. Pak Kiai Zairi. Jadi doanya manjur. Orang pengen ujian minta doa lulus, orang minta dagang minta doa laris. Suatu saat ada perempuan cantik datang ke Pak Kiai. Setelah sepi dia matur, Pak Kiai saya mau didoakan dagangan saya laris. Kamu jual apa? Saya jual sarang burung Pak Kiai. Di mana? Di Ndoli. Yes, betul itu ditanya. Itu Pak Kiai nggak marah. Cuma ditanya, ngapain kamu bekerja seperti itu? Katanya. Saya ditinggali anak 2 Pak Kiai, suami saya lari nggak tahu kemana, anak saya kecil-kecil, ibu saya sakit, saya nggak punya apa-apa, saya cuma bisa ini, yaitu saya jalani, saya terpaksa melakukan ini. Ya sudah, kalau seperti itu saya doakan mudah-mudahan daganganmu laris. Jadi nggak diceramai, nggak dihina, nggak disuruh hijrah, nggak disuruh pakai jilbab, enggak. Ya sudah tak doakan mudah-mudahan daganganmu laris, Al-Fatihah kabul. Nah gitu, itu Kiai. Setelah 2 minggu pulang lagi dia, balik lagi ke Kiai. Dia tanya, piye nduk gitu, daganganmu laris? Iya Pak Kiai sangat laris katanya. Lah terus gimana? Ya saya mau berhenti saja jualan sarang burung. Nah akhirnya dia berhenti. Loh kenapa berhenti? Nggak kuat Pak Kiai, saya setiap hari melayani 15 sampai 20 orang. Gitu. Jadi dia nggak dihinakan, nggak dinistakan, tapi berhenti. Betul. Karena berhenti terus dia tanya, anakmu gimana? Ini ada modal untuk bangun toko, saya akan buka jualan toko, dagang makanan. Ya sudah itu untuk modal yang asalnya haram jadi halal karena keadaan darurat. Gitu ya. Saya doakan daganganmu yang ini laris, bekerja yang benar ya kamu. Nah itu. Dia tidak mengejek, tidak memukul, tapi tidak merendahkan. Tidak merendahkan. Saya punya cerita satu lagi dari Kiai juga. Ini enaknya punya Kiai. Iya. Ini enaknya kita percaya seperti Wali Songo. Iya. Bagaimana? Saya cerita Kiai di Jawa Timur juga. Iya. Ada sabung ayam. Sabung ayam itu kan semi judi. Betul. Jadi kiainya ini wilayah berdakwahnya wilayah hitam betul. Orang main judi sabung ayam. Kiainya ini ikut sabung ayam juga. Tapi apa dakwahnya? Ketika dia sholat, dia izin saya berhenti. Lalu kemudian sholat. Setelah sholat main sabung lagi. Itu pola pendekatan. Karena menaklukkannya harus pakai cara itu. Dan kebetulan setelah main sabung dia menang terus. Kiai, tadi berhenti istirahat kemana? Saya sholat. Akhirnya apa? Kang Sastro, semua sabung ayam itu berhenti main sabung setelah ikut. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahwa keteladanan itu, contoh itu yang justru dihadirkan oleh Wali Songo. Betul. Jadi serendah apapun, sehina apapun orang itu harus dihormati dan diajak. Gitu. Makanya orang biarpun bentuknya kayak apa, dia harus merasa terlindungi dengan agama itu. Supaya kita rangkul semuanya, kita rajut. Itulah yang dilakukan para wali. Makanya ada gium istilahnya ya. Teman-teman itu sering bilang, kita ini sebagai muslim yang seperti ini, hidup di tengah orang kafir yang menganggap kita muslim, itu lebih nikmat daripada hidup di tengah orang Islam yang menganggap kita kafir. Karena kalau di tengah orang
non muslim yang hormat kita, tahu kita kan. Aku kemarin acara di Kerawang, Iya, iya. mampir di pendeta, tahu waktu sholat saya dikasih tempat sholat di Iya, situ. iya, iya, Mas Sastro belum sholat ya, ini kamar saya ada. Nah kan enjoy, Iya, fun. iya, iya. Daripada di tengah orang yang ngakunya muslim tapi nganggap kita kafir, akhirnya Iya, dibully terus kita. Ini Wali Songo ajarannya seperti itu. Bagaimana menghargai kita Betul. sebagai manusia, karena di Iya. dalam Al-Quran itu manusia itu khalifah. Betul. Wa idza qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah. Kita ini semua adalah khalifah. Iya. Apapun perilaku kita, oleh karena itu kita Iya. menghargai kita sebagai manusia, dan Iya. Wali Songo itu Sangat respect terhadap Iya, mereka. iya, iya. Karena di ayat lain juga Tuhan mengatakan kan, walaqad karramna bani adama wa hamalahum. Ini apa aja menyatakan walaqad karramna, aku benar-benar memuliakan anak Iya, 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 Adam. iya. Anak Adam itu kan siapa saja. Iya, iya, Yang iya. Jawa, yang Sunda, yang Aceh, yang Arab, yang Buddha, yang Hindu, yang Kristen, itu anak Adam semua. Karena di sini nggak ada istisnanya, Iya. gitu kan, nggak ada pengecuali. Lah kok kita atas nama Tuhan menghina-hina orang? Nggak tahu itu ajaran dari mana. Kalau Wali Songo seperti itu cara mengajarkan, Iya. menghormati orang, merangkul semuanya. Dirangkul, Iya. dididik, diarahkan, dan itu kemudian diikuti oleh para kiai-kiai, ulama-ulama Nusantara Iya. yang berdakwah dengan akhlakul karimah itu, sehingga timbul istilah amar ma'ruf bil ma'ruf, amal mungkar bil ma'ruf, tetap bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf, biar nahi mungkar pun harus tetap bil ma'ruf. Nggak boleh mentang-mentang nahi mungkar terus bil mungkar itu iya, nggak iya, boleh. iya, iya, iya. Gitu. Karena bagaimanapun Wali Songo itu kan kalau kita lihat para wali-wali, ini Pak sahabat Wali Songo, wali ini di dalam Islam adalah kekasih Allah. Kekasih Allah, betul. Jadi karena kekasih Allah, maka ekspresi dakwahnya adalah penuh kasih, Ya. penuh cinta, dan senyumnya pun itu sudah membuat kita terharu, membuat kita tenang, nyaman. Ya. Maka kemudian tradisi cium tangan itu. Iya, itu dibilang feodal, dibilang padahal itu takriman, takdiman, memuliakan, betul. sehingga terjadi hubungan yang emosional antara yang tua dengan yang muda, guru dengan murid. Ini kan akhlak, bukan kultus gitu dibilang kultus. Ya. Baiklah sahabat Wali Songo, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dakwah kultural Wali Songo adalah dakwah yang penuh kearifan, dakwah yang menghibur, dakwah yang mengajak, dakwah yang di dalamnya penuh keteladanan. Sungguh kita merindukan dakwah-dakwah Wali Songo. Marilah kita terus minum dari mata air kearifan Wali Songo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang beradab, negara yang berkeadilan, negara yang antar warganya toleran, gotong royong, dan harmonis. Itulah kira-kira bincang-bincang kita dalam mata air kearifan Wali Songo. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan lanjutkan esok hari. Sekian, salam untuk kita semua. Santi Santi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كلا حادلات متى في مساحة لون isi بلا سماء وانت عايشنا بحب لو تديك الأرض نسكين كلا هذه الأرض متى في مساحة لو نقيسي بلا سماء وانت عايشنا بحب لو تديك الأرض نسكين التحية وبسلام
أنشروا أهل الكلام زينوا دنيا تيرام أما بعد وابتسام أنشروا بين الأنام هدفوا دين السلام Gila hadir mata fi masaha launa isi belasama wanta ayasna bahar lau tadikil ardi naskin kalika أنشروا أهل الكلام زينوا دنيا تيرام أما بعد وابتسام أنشروا بين الأنام هدفوا دين السلام أنشروا أهل الكلام زينوا دنيا